Seringkali kita lihat kasus hukum, kita pikir aturannya udah jelas kan, lurus-lurus aja. Tapi ternyata nggak sesimpel itu. Ada satu kasus yang lagi rame banget nih, yang nunjukin kalau aturan yang kelihatannya kaku, ternyata bisa jadi rumit banget kalau kita gali lebih dalam. Yuk kita kupas tuntas. Jadi pertanyaannya cuma satu, tapi penting banget. Seseorang ditahan lebih dari 200 hari, itu sah nggak sih menurut hukum? Kelihatannya simple ya, tapi jawabannya wah bikin para ahli hukum sampai debat panas. Dan ini bukan cuma soal kasus hukum biasa loh, ini udah jadi tontonan publik, semacam adu argumen yang seru banget. Di satu sisi, ada pengacara senior yang suaranya kencang banget. Di sisi lain, muncul pengacara yang lebih muda dengan sudut pandang yang beda. Jadi, siapa nih yang benar? Nah, biang keroknya itu ada di angka ini, 200 hari. Begitu masa penahanan lewat dari angka itu, seorang pengacara senior langsung ngomong ke publik. Ini ilegal. Katanya, penahanannya harus dihentikan saat itu juga. Wah, ini pernyataan yang berani banget kan? Oke, sekarang kita coba bedah dulu argumen dari si pengacara senior. Kenapa dia bisa yakin itu? Apa sih dasarnya? Ternyata semua ini berangkat dari cara dia membaca aturan soal batas waktu penahanan yang kelihatannya ya simple banget. Ini dia angkanya, 200 hari. Dan catat ya, ini bukan hari kerja, tapi hari kalender, jadi Sabtu Minggu dihitung. Buat pengacara senior, angka ini tuh harga mati. Batas akhir yang nggak bisa ditawar sama sekali. Titik. Nah, kutipan ini benar-benar negasin posisi dia. Intinya, kalau udah lewat 200 hari, ya udah, nggak ada pilihan lain. Hukum itu sendiri yang otomatis memerintahkan, bebaskan. Nggak perlu diminta, nggak perlu diajuin permohonan. Ini udah jadi kewajiban hukum yang mutlak. Tapi pas kita udah mikir, oh ya udah jelas dong aturannya, tiba-tiba muncul nih seorang pengacara yang lebih muda. Dia datang bawa argumen tandingan. Dia nggak bilang aturan 200 hari itu salah loh. Tapi dia nunjukin satu detail kecil yang super penting, yang mungkin aja kelewat sama banyak orang. Dan yang bikin argumennya kuat, ini bukan sekedar opini pribadi. Argumen dia itu dasarnya dari kitab sakti hukum acara pidana di Indonesia, yaitu KUHAP. Ternyata di dalam KUHAP itu ada pasal khusus, semacam pasal darurat untuk situasi yang nggak biasa. Pasal inilah kuncinya. Pasal 29 adalah pasal 29 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang kita kenal sebagai KUHAP. Advokat Bung Raja nunjuk pasal ini sebagai dasar hukum yang ternyata membuka kemungkinan untuk memperpanjang masa tahanan bahkan setelah melewati batas waktu yang kita kira udah final tadi. Oke, biar lebih jelas, gimana sih cara kerja pengecualian ini? Coba deh kita sandingkan langsung ya, antara aturan umum yang nentuin batas waktu dengan pasal pengecualian yang justru bisa melonggarkan batas itu. Jadi, begini cara kerjanya. Bayangin deh, pasal 24-28 itu kayak tembok tinggi yang jadi batas waktu. Kelihatannya kokoh dan nggak bisa dilewati. Tapi, pasal 29 ini, nah ini dia kuncinya. Kunci yang bisa membuka gerbang rahasia di tembok itu. Tapi gerbang ini nggak bisa dibuka sembarangan loh. Ada dua syarat yang ketat banget. Pertama, kalau terdakwa punya gangguan fisik atau mental yang berat dan harus ada bukti surat dokter. Atau yang kedua, kalau kasus yang sedang diadili itu ancaman hukumannya 9 tahun penjara atau lebih. Jadi ini cuma berlaku buat situasi-situasi yang sangat spesifik. Intinya apa? Kalau salah satu dari dua syarat tadi terpenuhi, hukum ngasih lampu hijau buat perpanjangan. Dasarnya adalah karena ada alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan. Bahasa gampangnya, ya karena ada alasan yang kuat banget dan emang nggak bisa dihindari demi kelancaran proses hukum. Terus teknis perpanjangannya gimana? Nah, pasal 29 ngatur kalau perpanjangan itu bisa dikasih untuk 30 hari pertama. Kalau ternyata masih butuh waktu lagi, bisa diperpanjang sekali lagi untuk 30 hari berikutnya. Jadi totalnya bisa ada tambahan waktu sampai 60 hari. Jadi setelah kita lihat dua argumen yang sama-sama punya dasar hukum yang kuat ini, pelajaran penting apa sih yang bisa kita ambil? Ini udah bukan lagi soal satu kasus saja, tapi tentang cara kita seharusnya membaca dan mengerti hukum. Pelajaran pertama, dan ini penting banget, hukum itu ternyata nggak selamanya hitam di atas putih. Tahu aturan umumnya itu penting, tapi ngerti pasal-pasal pengecualiannya bisa jadi jauh lebih penting lagi. Karena seperti yang kita lihat barusan, satu pasal pengecualian aja bisa membalikkan keadaan 180 derajat. Ini juga ngajarin kita satu hal krusial, jangan pernah baca hukum sepotong-sepotong. Ini persis kayak perumpamaan orang buta yang meraba gajah. Kalau kita cuma fokus sama belalainya atau kakinya doang, kita bakal dapat pemahaman yang salah. Gambaran utuhnya baru kelihatan kalau kita lihat semua bagiannya secara bersamaan. Dan semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar di akhir.
Gimana mungkin ya, satu pasal doang bisa mengubah total sebuah aturan yang kita kira udah pasti dan saklek. Ini jadi pengingat buat kita semua, kalau di dunia hukum, jawaban yang kelihatannya paling simpel belum tentu adalah jawaban yang paling benar. Terima kasih sudah menyimak.